Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu bil haqqi basyiran wa nadhiran baina yaday as-sa'ati wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad rasyada wa may ya'shihima fa innahu la yadurru illa nafsahu wa la yadurrullaha syai'a. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in ajma'in, amma ba'du. Saudara-saudaraku, seperti biasa marilah kita selalu senantiasa istiqomah bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, baik dalam keadaan ramai ataupun sepi, baik dalam keadaan suka maupun duka, saudaraku. Karena sesungguhnya takwa dapat menjaga diri kita dari siksa neraka. Dan marilah kita senantiasa berlaku seperti perilakunya orang soleh zaman dahulu dan orang-orang suci yang bersih hatinya lagi terpilih di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Para beliau itu adalah orang-orang yang selalu berhati-hati dalam segala hal, tidak ceroboh, sehingga setiap perbuatan yang dilakukannya tidak menyimpang dari ketentuan-ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka senantiasa mewarnai kehidupannya dengan takwa. Saudaraku, hari ini saya akan membahas tentang ad-dinun nasihah. Agama itu adalah nasihat. Imam Muslim meriwayatkan sebuah hadis yang bersumber dari sahabat Tamim Ad-Dari radhiyallahu an, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ad-dinun nasihah, agama itu nasihat, kata Rasulullah. Qulna liman ya Rasulullah, tanya para sahabat, bagi siapakah ya Rasulullah? Qala lillah, sabda beliau, bagi Allah, wali kitabih, bagi kitabnya, wali rasulih, bagi rasulnya, wali aimmatil muslimin wa ammatihim, dan para tokoh umat Islam maupun bagi kaum awamnya. Saudaraku, perlu diketahui bahwa hadis ini mengisyaratkan kepada kita bahwa pribadi Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah seseorang yang paling jenius, akal kemanusiaannya paling agung, kedudukannya dalam segala sejarah. Beliau sallallahu alaihi wasallam mengemban risalah yang karenanya beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam harus mewujudkannya di bawah bendera Islam. Memang banyak umat Islam yang mengatakan dan meriwayatkan hadis ini, tetapi mereka tidak mengetahui hakikat keutamaan Islam, keutamaan syariatnya dan rasulnya. Arti kata nasihat berasal dari kata nasahta thawbi, yang artinya engkau telah menjahit sebuah pakaian. Jadi hadis ini mengisyaratkan bahwa
kita harus memperbaiki segala yang rusak. Jadi yang pertama, memberi nasihat itu merupakan kewajiban bagi seluruh umat Islam, yaitu mengajak semua orang untuk beriman kepada Allah dan membersihkan dirinya dari segala kerusakan demi mengharap mendapat rahmat Allah dan pahalanya, yaitu dengan menjalani semua perintahnya dan menjauhi semua larangan-larangannya. Yang kedua, memberi nasihat kepada kitab Allah. Maksudnya adalah mengimani dan mengagungkan kebesaran Al-Quran dengan membacanya berulang kali dan meresapinya dalam hati, serta berusaha untuk mempelajari kandungannya serta mengajarkannya kepada orang lain. Hadis Nabi bersabda, khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia ialah orang yang baik, orang yang bisa bermanfaat bagi orang lain. Terus sebaik-baik manusia orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Man ta'allama Al-Quran wa'allamahu. Yang ketiga, nasihat bagi Rasulnya adalah beriman kepada ajarannya, mengikuti petunjuk-petunjuknya dan menjauhi larangan-larangannya, serta membela agamanya setelah beliau sallallahu alaihi wasallam wafat dengan cara memusuhi siapapun yang memusuhi beliau dan membela siapapun yang membela beliau, menghidupkan sunnah-sunnahnya dan menjauhi larangan-larangan beliau dan menghormati semua sahabat beliau. Yang keempat, nasihat bagi para tokoh. Nasihat bagi para tokoh umat Islam. Setiap muslim diwajibkan tunduk kepada para penguasa dan para ulama. Setiap muslim harus mentaati petunjuk-petunjuk mereka, menasihati mereka jika mereka berbuat yang keliru dengan lemah lembut serta tidak menentang perintah. Kita tidak boleh menentang perintah mereka sedikit pun, dan tidak memuji berapa dengan pujian yang palsu, agar mereka tidak bertambah sombong. Dan hendaknya setiap mukmin memohonkan kebaikan bagi para penguasa, khususnya penguasa yang maunya seenak sendiri dan tidak mendengarkan masyarakatnya, yaitu rakyatnya. Yang kelima, maksud memberi nasihat bagi kaum awam umat Islam, yaitu dengan cara memberi bimbingan kepada mereka yang menyebabkan mereka mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat, dan dapat menyingkirkan segala kesulitan hidup, yaitu dengan mengajari mereka dengan tutur kata dan perbuatan, dan bersikap baik terhadap mereka, menghormati kepada mereka yang telah berusia lanjut dan menyayangi mereka yang masih muda. Saudaraku, perlu diketahui bahwa sabda Nabi barusan yang saya baca merupakan nasihat yang berkaitan erat dengan keislaman seseorang. Itulah keistimewaan yang diberikan kepada Nabi, yaitu ucapannya yang singkat tetapi kandungannya sangat panjang dan banyak, dan lebih-lebih bermanfaat. Saudaraku, anggaplah semua undang-undang di seluruh dunia ini mengatakan transaksi merupakan kesepakatan kedua belah pihak, meskipun hal itu memaksa salah satunya pada posisi menyengsarakan. Contohnya, keterpaksaan salah satu pihak dalam belenggu transaksi yang mengikat. Dengan kata lain, salah satu pihak wajib menyetujui transaksi ini meskipun hatinya mengingkari dan ia terpaksa. Tentunya transaksi ini sah menurut undang-undang, tetapi hukum Islam menetapkan muslim untuk mendengarkan kata hatinya dan di posisi memberi jalan yang terbaik bagi semua. Karena itu ia wajib untuk memilih jalannya sendiri dan tetap menjaga
kaidah persaudaraan sesama muslim. Jadi saudaraku, kita harus memberi jalan terbaik bagi saudara yang seperti kita menginginkan untuk dirinya sendiri. Tentunya harus mengingatkan saudaranya itu kalau lalai dalam memilih jalan yang menguntungkan. Ini sudah kewajiban meski dalam pelaksanaannya memerlukan pengorbanan banyak harta. Saudaraku, inilah yang terjadi di zaman Rasulullah SAW sebagai bentuk penerapan kaidah menyebarkan kebaikan kepada sesama muslim. Tabrani meriwayatkan dari Jarir bin Abdullah radhiyallahu an bahwa ia mengutus budaknya untuk membeli seekor kuda. Setelah dibeli dengan harga 300 dirham oleh budaknya, lalu budak itu membawa kuda dan pemiliknya untuk menerima uangnya secara kontan. Melihat kudanya ini, tiba-tiba Jarir berkata kepada pemiliknya, "Kudamu ini lebih mahal dari harga yang aku tawarkan. Maukah engkau menjualnya dengan harga 400 dirham?" Ia menjawab, "Terserah Anda." Jarir melanjutkan lagi, "Kelihatannya harganya harus lebih di atas 400 dirham." Jarir pun terus menambahkan harga kuda itu hingga mencapai 800 dirham. Lalu ia sepakati dengan harga jadi 800 dirham. Setelah itu ia ditanya tentang perbuatannya ini. Ia berkata, "Sesungguhnya aku telah berbaik dengan Rasulullah SAW untuk membawa saran yang menguntungkan bagi setiap muslim." Saudaraku, mengapa sahabat yang mulia itu mau menerima harta yang sedikit bagi seekor kuda dan ia meminta tambahan dari harganya yang telah disepakati semula sampai mencapai harga yang sebenarnya? Apa dampak negatif bagi si pemilik kuda yang tidak mengetahui harga yang sebenarnya? Ia berlaku demikian karena ia menjalankan perintah Rasulullah SAW, yaitu harus memberi nasihat bagi setiap muslim. Yang sedemikian itu, ia menganggap bahwa perbuatannya merupakan pelaksanaan janji baiat dengan Rasulullah SAW. Tentunya setiap mukmin harus melaksanakan janji taat mereka kepada Rasulullah SAW. Tetapi kebanyakan zaman ini banyak orang yang tidak menepati janjinya kepada Rasulullah SAW karena kebanyakan orang berharap untung yang besar dalam bisnisnya. Bahkan umat Islam zaman ini, jika melihat ada orang-orang yang tidak mengerti nilai suatu barang menurut harga yang semestinya, maka kebodohan orang itu dimanfaatkan untuk menipunya dengan jalan meninggikan harganya hingga ia merugikan orang yang tidak mengerti nilai barang itu. Padahal Rasulullah SAW menyuruh umatnya untuk menasihati atau memberi kebaikan bagi kaum muslimin yang lain. Saudaraku, sedangkan kalau para ulama ulamanya bermuka dua di hadapan para pejabat dengan mengiyakan kebatilan mereka, apalagi memberi mereka fatwa yang salah hanya untuk mencari empati mereka dan memperoleh materi dari mereka, atau para ulamanya menjauhkan orang-orang dari Allah dengan cara menggembar-gemborkan materi ceramah tentang sifat Allah semata dan tidak pernah menceritakan tentang kelembutan rahmat Allah, atau bersepakat dengan musuh-musuh Islam dengan alasan menegakkan kemaslahatan bersama dan menerangi kerusakan. Ini semuanya permulaan penghancuran asas persaudaraan dalam Islam. Saudaraku, pesan terakhir, wahai pesan dari saya pribadi, terutama mewakili semua umat Islam di dunia, wabil khusus di Indonesia, saya cuman
pesan, wahai para pemimpin, wahai para penguasa, wahai para pejabat, wahai para yang diberi amanah oleh Allah dan titipan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Takutlah kepada Allah, kembalilah kepada prinsip memberikan manfaat bagi umat Islam. Semoga Allah memberkahi dan menambahkan anugerahnya untuk kalian. Yang terakhir, saudaraku, Allah berfirman, Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari rahma'u bainahum tarahum ruk'an sujadan yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min asharis sujud. Muhammad itu adalah utusan Allah, dan orang-orang yang bersama dengan dia adalah keras terhadap orang-orang kafir, tetapi berkasih sayang sesama mereka. Kamu lihat mereka ruku dan sujud mencari karunia Allah dan keridhaannya. Tanda-tanda mereka tampak pada muka mereka dari bekas sujud. Surat Al-Fat ayat 29. Demikianlah saudaraku tentang pembahasan ad-dinun nasihah. Agama adalah nasihat. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.